Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mang Oka, hari ini Mang Oka podcast lagi nih karena ada teman kesayangan yang mau berbagi pengalaman. Jadi namanya Naswa. Nah, langsung aja Naswa nih. Kemarin kan baru ini ya, baru belayar. Pengalamannya gimana nih Naswa? Itu pengalaman Iya, pertama kamu ya berarti ya? iya pengalaman pertama. Kepengenannya kemarin. Ya seneng sih karena bisa yang pertama tuh bisa tahu culture dari berbagai negara. Terus juga I never thought I could visit so many countries gitu. Terus even itu tuh cuma a half of word, nggak a whole word gitu. Jadi kayak ya seneng aja. Terus juga bisa ngerasain kayak apa ya winter karena that was the first time aku nyobain winter, ngerasain winter, beneran happy aja sih selama selama berlayar itu. Terus juga kerjaannya juga sebenarnya kalau kerjaannya berat, tapi yang bikin happy itu orang-orangnya sih asik-asik, baik-baik. Jadi nggak pernah ngerasa ada pressure selama kerja itu. Itu biasanya di laut berapa hari, di darat berapa hari? Kalau itu sebenarnya depends on loading and unloading karena nggak bisa diperkirain. Terus juga tergantung karena kan ini kapalnya charteran. Ini Hmm. tuh jenis kapalnya general cargo tapi bentuknya curah. Jadi kayak kemarin tuh sempat ngambil petcoke sama coal itu dari semuanya dari Rusia. Kalau dari petcoke tuh dari Rusia, tepatnya tuh di Saint Petersburg sama di Usluga. Kalau kemarin yang coal itu dari Murmansk itu juga di Rusia. Hmm. Kalau ke daratnya, kalau misalnya ke daratnya itu tergantung kalau misalnya lagi loadingnya. Kemarin lama sih loadingnya kebetulan di Rusia itu selama 3 minggu. Oh, lama juga ya. Unloadingnya juga loading 3 minggu. Kalau unloadingnya kemarin ke bagian di Izmir karena pertama kali on board itu di Adana. Di Adana itu kurang lebih 4 hari. Terus kita lanjut ke Izmir. Di Izmir kurang lebih 3 sampai 4 hari. Ini awak kalau misalnya kerja kayak gitu tuh emang mesti lulusan sekolah pelayaran atau misalnya dari SMA aja bisa atau gimana menurut awak? Sebenarnya kalau dari SMA aja tuh bisa, tapi nanti jadinya anak buah kapal dan itu pun harus ada sertifikat-sertifikat penunjangnya kayak kalau di kampus tuh emang diwajibin punya BST. BST tuh Basic Safety Training. Jadi kayak Hmm. ya di training aja gimana kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang nggak diinginin kayak abnormal situation gitu, distress situation gitu. Terus juga ada sertifikat penunjangnya tuh advance firefighting, how to fight the fire kalau misalnya in case terjadi gitu. Terus juga ada medical first aid juga itu kayak sebenarnya itu pelajaran basic-basic aja sih kayak kalau misalnya ada abnormal situation. Kalau SMA ABK emang awak jadi apa di situ? Kalau aku lulus jadi officer. Itu Hmm. tuh perwiranya, jadi mualim 3 kalau lulus. Karena kan ini hitungannya masih ngambil profesi, jadi hitungannya masih kadet. Kalau kadet tuh jadi kerjaannya tuh nggak asis officer-officer. Jadi kayak kita biar tahu officer tuh kerjanya setelah kita ngambil profesi ini tuh kita siap jadi si mualim 3 ini gitu. Hmm. Nah, kenapa dulu awak milih apa nama sekolah pelayaran ini? Kan perasaan dulu tuh pengen jadi pilot. Iya, sebenarnya I always dream about being a pilot gitu karena nggak tahu ya kayaknya seru aja jadi pilot. Tapi ya pilot kayak apa ya kayak for take a flying school it's really expensive. Terus juga Hmm. kayak ya udah terus ayah nawarin kayak mau nggak sekolah pelayaran ya udah diterima aja. Taunya Terus dari juga ayah memang itu iya sekolah jadi pelayaran. ayah yang selama kan sempat awalnya tuh aku nggak mau kuliah karena menurut aku it's wasting time. Tapi enggak sih kalau sekarang mikirnya nggak wasting time karena emang ternyata setelah aku berlayar tuh ilmu tuh lebih mahal dari apapun. Tuh. Masya Allah. Nah, kalau memang misalnya kayak gini,
ada orang yang pengen masuk ke sekolah pelayaran itu kira-kira apa yang perlu dipersiapin? Fisik, mental, sama otak itu paling penting. Karena Yang selain dipelajarin apa mental dan aja memang? fisik, yang di pelajaran tuh banyak ada ilmu pelayaran datar, terus ada konstruksi dan stabilitas. Jadi kayak kita belajar-belajar tentang ratingnya si kapal-kapal ini tuh gimana stabilitasnya. Terus kalau misalnya ada ombak, itu gimana kita nge-trainnya, nge-solve-nya. Terus juga kita belajar tentang undang-undang pelayaran, tentang aturan-aturan. Kalau aturan tuh lebih kayak kalau misalnya ada kapal di depan, kita tuh harus ngapain gitu. Kayak itu tuh collision regulation gitu. Kalau Regulasi apa kalau namanya misalnya basic SMA-nya bisa dari apa IPA IPS apa harus wajib dari IPA, IPA? nggak Oh, harus bisa dari IPA. nggak bisa dari IPS ya, wajib IPA. Hmm. Terus itu sekolah pelayaran yang kamu tahu tuh ada di mana aja? Banyak sih sekarang tersebar di Indonesia tuh ada yang pertama di Aceh itu mau Buloh kalau nggak salah itu punyanya negeri Poltekpel, terus juga ada di Poltekpel Sumbar, terus ada Poltekpel Banten, BP2IP, STIP. Kalau STIP itu semua orang pasti udah tahu STIP Jakarta. Terus juga ada di PIP Semarang, ada di Poltekpel Surabaya, itu yang negerinya. Terus ada PIP Makassar, Poltekpel Barongbong, terus juga ada di Sorong, Poltekpel Sorong. Kalau swasta itu ada di Cilacap, di Jogja, kampus aku sendiri. Terus juga ada di Jakarta juga ada 5 kalau nggak salah. Terus di Semarang juga ada Akpelni sama Amni di Semarang itu. Terus Oh, kenapa ada kamu milih Polimarin Jogja? juga, Polimarin. Kenapa kamu milih Jogja? Eh, karena Jogja menurut aku affordable for living cost-nya sih. Oh, nah, kayaknya Terus juga pengen main ayah, aja kamu. ya Pengen bisa. pengen main juga. Sekalian main sambil menyelami. Iya, iya. Terus kalau sama apa namanya sekolah pelayaran lain ada kayak apa sih kontak nggak ada apa studi banding atau ada himpunannya atau apa? Kalau yang swasta nggak ada sih sejauh ini. Hmm. Paling kalau misalnya kita mau ngambil sertifikat itu pasti ke yang negeri karena kan swasta nggak nyediain gitu. Jadi Hmm. kalau aku yang terdekat dari Jogja itu kalau mau ngambil sertifikat penunjang yang tadi kayak BST itu aku harus ke Semarang gitu Hmm. untuk ngambil pendidikan kilatnya di kilatnya gitu. Kalau negeri berarti lebih murah mudahnya? Enggak. Iya lebih murah juga. Hmm. Kenapa Kalau tuh kamu negeri nggak ke lebih negeri? murah daripada swasta. Karena kenapa nggak ke negeri karena dari awalnya nggak minat ke pelayaran terus kayak ya udah tiba-tiba aja masuk pelayaran. Kayak it suddenly happen dan kayaknya ya emang line path-nya udah di sini gitu. Emang mungkin kalau sekarang mikir kayak ya udah mungkin rezekinya emang di situ dan emang jodohnya aja di situ. Mahal nggak sih biayanya dari awal sampai akhir? Kalau swasta ya mahal karena banyak uang-uang yang nggak ada di brosur, nggak ada di apa tuh uang bangunan gitu pasti ada biaya-biaya lainnya. Tapi Karena kalau misalnya compare sama kalau apa yang namanya negeri pendapatan kamu sekarang gitu ya, worth it yang ngeluarin uang mahal gitu. uh, nggak tahu ya. Ya udah mau Worth meta it sih, tuh. worth it. Hah? Worth it ya. Worth it, worth it. Gini, awak Karena kan balik modalnya cepat. oh gitu. Nah, balik kalau karirnya sendiri untuk pelayaran itu seperti apa? Sampai usia berapa biasanya? Sebenarnya kalau untuk di Indonesia itu bisa sampai usia 60-an, sampai usia 70-an, karena itu kan punya BUMN kayak Pelni gitu. Terus pun yang swastanya ada DLU, Dharma Lautan Utama, itu juga pasti ngambil sampai apa tuh pensiun gitu. Sedangkan kalau Hmm. di luar itu kontraknya sebentar-sebentar, cuma kayak 2 tahun atau enggak 3 tahun gitu. Sebenarnya itu bisa sampai umur berapa aja sih kalau misalnya mau, tapi
Kalau aku pribadi kayaknya Hmm. kalau dipikirin sekarang sih kayaknya sampai umur 30 aja udah cukup gitu. Terus abis gitu nggak mau Karena ngapain? sebenarnya orang-orang yang ngambil pelayaran tuh cuma butuh modal untuk usaha aja biasanya. Kalau nggak dari hati ya, karena aku kayak ngerasanya aku nggak dari hati, kayak biasa aja gitu. Rencananya kamu ngapain habis 30 tahun? Aku pengennya eh, jadi kapal pandu sih, jadi nggak berlayarnya nggak jauh-jauh, jadi cuma kayak di alur-alur pelayaran. Kalau misalnya si kapal itu mau masuk ke pelabuhan, jadi aku yang mandunya gitu. Hmm. Aku Itu pengen apa? mandu itu sih. Dia sistemnya kontrak juga atau jadi pegawai? Enggak, kalau pandu itu jadi pegawai. Hmm. Di Karena bawah itu instansi apa BUMN dia? Pelindo. Oh, Pelindo juga. Pelindo. Ya, Pelindo dia. Itu nggak ketuaan kamu misalnya kalau apa baru masuk umur 30. Enggak, soalnya emang syarat untuk jadi pilot sendiri itu tuh harus kita minimal pernah jadi captain. Oh, Jadi punya harus pengalaman ada ya. ijazahnya. Karena kan ya, jadi kalau aku tuh punya ijazah tuh dua, ijazah laut sama yang darat. Yang darat itu yang D3-nya, diplomanya, terus yang lautnya itu ada ahli nautika tingkat 3. Nah, aku setelah profesi ini dapatnya ANT 3. Terus nanti kalau misalnya mau ngambil lagi ANT 2, ya aku sekolah lagi. Kalau mau ANT 1 ya sekolah lagi. Dengan catatan harus ada experience kayak masa layarnya berapa lama gitu. Sekolahnya Makanya di kalau mana? Di Jogja deui. sekolah pan enggak, itu yang nyediain cuma negeri aja. Oh, kalau di Bandung nggak ada ya? Enggak ada. Ya itu pasti di kota-kota yang punya pantai kayaknya ya. Iya, Hmm. tapi Jogja juga pantainya jauh sih. Hmm. Ya, tapi punya kan. Dari Bandung mah jauh. Iya, harus ke Pangandaran. Nah, awak kan sebenarnya sebelum masuk ke pelayaran itu udah pinter ya bahasa Inggrisnya. Kamu belajar di mana? Enggak pinter sih, biasa aja. Belajarnya learning by doing aja. Hmm. Karena dulu tuh malah nggak seneng bahasa Inggris, karena menurut aku bahasa Inggris tuh bahasa yang paling apa ya, Ribet. kayak susah aja gitu, karena harus ngapalin grammarnya. Terus ternyata aku tuh punya potensi, kalau aku tuh ngerasa aku punya potensi yang kayak aku punya interest dari bahasa-bahasa, kayak sekarang aku lagi belajar bahasa Rusia juga. Hmm. Jadi kayak ya interestnya sama bahasa, terus pas dipelajarin bahasa Inggris tuh ternyata gampang ya. Terus waktu SMP tuh sempat kayak kalau ngobrol tuh pakai bahasa Inggris sama teman-teman, jadi kayak ada pressure. Kalau nggak ngomong pakai bahasa Inggris tuh kayak malu gitu, jadi kayak pressure. Hmm. Terus chat juga pakai bahasa Inggris sama teman-teman SMP. Sebenarnya Hmm. awalnya berangkat dari situ sih, makanya kayak bahasa Inggris ternyata gampang ya, piece of cake gitu, kayak ya udah akhirnya bisa sampai sekarang. Kemarin pas apa namanya berlayar itu bermanfaat enggak? Atau kan beda-beda negerinya beda-beda bahasa itu ternyata bahasa Inggris itu tidak sepenting itu atau gimana? Selama berlayar itu kebetulan kemarin nationality dari krunya sendiri pun itu dari, karena kan perusahaan China dan emang Hmm. kapalnya China, dan nationality si krunya tuh cuma Indonesia dan China. Dan Hmm. ternyata kalau di kapal itu tuh ini kayaknya berlaku untuk perusahaan China aja, nggak tahu yang lain pun sama kayak gitu. Ternyata bahasa Inggris tuh nggak yang emang dipakai banget. Jadi kayak ya kamu ngerti ya udah gitu. Nggak yang harus grammarnya bener, cara ngomongnya bener, asal kayak ya kalau saya Enak ngomong ya aja. tahu gitu. Tapi komunikasinya berarti pakai bahasa Inggris sama orang-orang Cina tadi. Pakai bahasa Inggris. Oh ya pasti berarti dipakai lah ya. Iya dipakai kayak sedikit lah. Terus rencana ini pelayaran setelah ini perusahaan Cina juga. Bukan, yang sekarang itu perusahaan Eropa. Jadi Hmm. terimanya di perusahaan Eropa yang mungkin mix nationality-nya lebih banyak daripada yang kemarin. Kapal curah juga enggak? Iya, sama kapal curah. Kalau kemarin kan sebenarnya karena kapal tua, jadi cuma ngambil kargonya itu batu bara, karena emang cuma bisanya itu. Nah, yang sekarang tuh kemungkinan besar tuh bakal ngambil makanan kayak gandum, kedelai, Hmm. batu bara.
Jalurnya Ya. kemana aja ini? Kalau yang ini ke Amerika, Eropa, sama Hmm. Asia. Dari apa? Dari Tanjung Priok ya? Enggak, besok dari Shanghai. Oh, naik pesawat dari Shanghai ke Ya, Amerika, kayak terus ke Eropa. ya, ya. Oh, Karena emang kalau kapal-kapal luar tuh jarang ada yang masuk ke Indonesia. iya, 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 iya. Oh, gitu. Berarti kalau keterusan Panama kali ya, lewat terusan Panama ya ke Eropanya. Iya, kayaknya kanal Panama Kanal. Oh. Dia nggak sampai turun ke bawah kan, nggak sampai ke Amerika Selatan kan, Enggak. karena mau ke Eropa. Ya mudah-mudahan sih lebih banyak experience-nya ya. Rencana kamu Iya. belajar bahasa apa aja? Sekarang lagi ngeseriusin bahasa Rusia karena kemarin sempat ke Rusia tuh kayak dipaksa belajar karena orang-orang Rusia tuh nggak bisa bahasa Inggris kan, terus kayak Hmm. dipaksa untuk baca Kiril Kiril kok Kiril tulisan Rusia, terus kayak belajar di Rusia tuh cuma kayak 3 hari langsung udah bisa bacanya, jadi kayak ya udahlah sekalian aja nyebur sekalian gitu. Kalau ini awak kan ada juga yang kapal apa sih namanya kayak pariwisata gitu ya. Itu Oh iya, sebenarnya kapal ini sebenarnya Dream Cruise, kapal pesiar. sebenarnya itu dari pelayaran juga atau ada ini lain apa sih namanya sekolah lain? Kalau itu di kapal tuh sebenarnya ada banyak-banyak departemennya. Kalau di pesiar tuh ada, jadi ada deck departemen sama engine departemen. Nah, deck dan engine itu berasal dari sekolah pelayaran. Tapi kalau Hmm. sisanya kayak manajemennya, kayak misalnya housekeepingnya dan segala macam itu bukan dari pelayaran. Emang itu dari kayak sekolah-sekolah perhotelan juga bisa masuk kok ke Oh situ. iya, iya, sekolah pariwisata ya malah ya. Iya. Jadi apa sih kayak combine nih kerjasama. Kamu nggak tertarik sama apa untuk di kapal kayak gitu? Tertarik banget sih, tapi lagi karena kan kalau misalnya masuk ke kapal pesiar tuh kita harus butuh experience yang banyak. Jadi Oh, ya sekarang di kapal Cura ini jadi nyari experience dulu. oh jadi ada Karena itu level-nya juga gitu ya? ya terus juga kalau orang Indonesia tuh orang Asia agak susah kalau masuk ke apalagi yang Royal Caribbean itu cuma sekarang tuh di Royal Caribbean tuh cuma satu-satunya orang Indonesia ada Hariri Sulaiman namanya. Oh, Itu tuh satu-satunya kru dari Indonesia. kenapa dia bisa ke situ katanya? Ada apa? Pernah dengar Hmm, pengalamannya nggak? pernah kemarin karena kan kita kita orang pelayaran tuh selalu bermimpi untuk kerja di kapal pesiar karena selain gajinya gede, terus juga nggak bosan karena banyak Oh, hiburan kayak ada teaternya, ada segala macamnya kan oh, di kapal pesiar. Sedangkan kalau di kapal biasa tuh ya emang bosan, terus kayak hiburannya ya nonton aja gitu, nonton series kayak anim-anim. Nah, oh, kalau kemarin tuh dia cerita kalau dia tuh awalnya tuh dari rank terendah jadi motorman itu setelah lulus dari sekolah pelayaran tuh dia jadi motorman. Terus dia eh, bapaknya tuh meninggal jadi disuruh pulang sama ibunya. Terus kayak minta doa sama ibunya karena dia sempat ngobrol juga sama kru deck itu orang Spanyol kalau nggak salah. Terus dia cerita, terus dia kayak terus si orang Spanyol ini tuh kayak ngerekomendasiin. Terus akhirnya dia pulang ke Indonesia sambil minta doa sama ibunya pas dia mau tes, akhirnya keterima gitu. oh. Terus apa namanya? Kamu rencananya apa? Waktu kemarin belayar gitu kangen nggak sih sama keluarga? Kan jauh. Berapa lama kemarin ya? Kemarin 5 bulan. Hmm. Nggak kangen, udah biasa ya. Kan itu sama Ya aja kayak waktu kangen kamu di karena Jogja. feelings different. Kalau misalnya kemarin tuh di Jogja tuh kayak ya udah gitu biasa-biasa aja, nggak pernah yang ada pressure yang kayak gejolak batin tuh nggak ada gitu, kayak ya udah Hmm. biasa aja. Karena ngerasanya ya bisa tiap hari ngehubungin, terus juga bisa bisa video call atau FaceTime tuh tiap
setiap menit gitu, karena mama juga sering kayak ngechatin gitu. Tapi waktu kemarin tuh di luar negeri tuh terus kayak berlayar tuh kayak feeling different, yang emang ada gejolak batin yang kayak aduh takut kenapa-napa orang rumah, takut dapat kabar nggak enak dari orang rumah gitu. Karena sebenarnya itu tuh selalu ada gejolak batinnya kalau untuk pelaut ya, karena ya kita ngerasain hal yang sama gitu. Kalau ibadah sebenarnya di itu kondusif nggak sih di kayak pelayaran itu, atau misal, lah udahlah nggak usah gitu, atau gimana? Itu tergantung orangnya sih. Kalau aku insya Allah kondusif. Enggak, kan kadang-kadang lingkungan juga mendukung. Maksudnya gini, orang sebenarnya nggak peduli ya dia mau ibadah atau enggak gitu. Tapi ketika majority misalnya orang nggak ibadah, kan kadang-kadang kita tuh jadi kayak apa ya, terkikis gitu loh. Kayaknya dia juga nyaman-nyaman aja nggak ibadah. Kalau menurut kamu itu gimana? Eh, Gimana ya? Soalnya selama ini juga yang ibadah gitu, kayak ya udah gitu. Ya tapi banyak ya juga temen yang apa namanya tetap ibadah gitu, sholat kayak gitu ya. Banyak kok, karena kita kan semua muslim semua, mostly dari Indonesia tuh. Cuma yang Kristen tuh 2 orang doang. Jadi ya kalau masalah ya udah tahu waktunya gitu loh. Terus kalau aku tuh alhamdulillahnya aku timing sholat tuh nggak keganggu waktu kerja, karena aku kerjanya kalau kapal berlayar itu dari jam 8, terus nanti jam 11 tuh kan udah nggak ada udah apa tuh Tenang. namanya, udah istirahat, jadi kayak nggak ngeganggu juga. Tapi ada juga yang kayak Bang Rama itu tuh dia kerjanya 4 4 48 kalau nggak salah. Ya 48. Itu jam 4 sampai jam 8 malam, atau enggak 4 subuh sampai jam 8 pagi. Itu kan keganggu juga kan. Terus sempat dia tuh izin sholat tapi nggak dibolehin sama sama atasannya gitu, sama officernya. Kamu di jamaah kosor nggak sih kalau sholat kayak gitu? Enggak. Oh, Karena timingnya pas. oh gitu. Karena aku beres, kadang tuh jam 5 aja tuh masih terang gitu kalau di luar kan. Masih belum gelap gitu. Jadi gelapnya tuh kadang jam setengah 7, atau enggak jam 7, atau enggak setengah 8 tuh baru gelap gitu. Kalau misalnya ada Jadi apa sih namanya kayak stigma ya, pelaut itu lupa daratan, menurut kamu gimana? Pelaut itu suka lupa daratan katanya. Menurut kamu enggak gimana? sih itu. Enggak. Itu tergantung orangnya sih. Balik lagi ke orangnya, ke pribadi masing-masing. Oh gitu. Kamu mah aman lah ya, insya Allah ya. Iya. Nah, untuk membentengi supaya tetap aman tuh menurut kamu apa gitu? Apa yang mesti dipunyai seorang apa namanya pelaut lah katakan? Prinsip aja sih, prinsip sama diri sendiri, tanggung jawab sama diri sendiri, harus punya Hmm, modal itu sih. Kalau nggak tegas sama diri sendiri nggak akan bisa sih. Karena sebenarnya lingkungannya juga ya gimana ya, permisif lah ya. ya kayak gitulah. Tapi Hmm. ya itu kan balik lagi ke diri, kalau misalnya emang dirinya bisa ngebatasin ya bisa juga. Nah, ini awal kan kamu udah sejauh ini gitu. Kalau kamu ngelihat ke belakang, sebenarnya kalau boleh ngulang, apa sih yang bisa kamu ubah? Coba ya kalau aku tuh dulu gini, apa ada yang seperti itu, atau kayaknya semua juga udah apa istilahnya tuh udah baik-baik saja gitu. Kayaknya nggak ada yang perlu disesali. Menurut kamu apa gimana? Apa ya? Sejauh ini nggak ada sih, karena Hmm. aku ngerasanya life must goes on, jadi kayak ya udah nggak ada aja. Kalaupun ada tuh aku pengennya ngulang dari semester awal sih, karena kayak ngerasa pas aku naik kapal itu tuh kayak ini pelajaran tuh gimana ya, lupa lagi gitu. Jadi kayak pengennya belajar tuh yang benar-benar gitu, pengennya Hmm. memperbaiki yang emang eh, apa tuh subjek-subjek yang tertinggal tuh, yang kayak emang udah lupa-lupa lagi tuh pengennya diperbaiki gitu. Karena sampai sekarang pun jadinya ya emang harus tetap belajar terus. Walaupun si mama tuh bilang kayak emang sekarang tuh masih belajar gitu. Ya masih lah, belajar tuh sampai kita meninggal.
Iya, iya. Karena mungkin juga apalagi teknologi ya. Kan kalau Iya, yang iya, itu. dipelajari di sekolah itu mungkin basic ya. Iya, Sementara biasa itu. teknologi kan berkembang kan. Nanti mungkin kamu Nah, perlu itu ya. adaptasi gitu. Tapi sepanjang basicnya kuat mah kan berarti tinggal switch aja gitu apa menyesuaikan dengan apa perubahan-perubahan. Walaupun kalau secara teknologi harusnya lebih mudah ya, semakin mudah ya. Iya, karena sebenarnya selama aku belajar tuh apa yang aku belajar sama aku jalanin itu kemarin tuh kayak banyak bedanya karena kayak yang pertama tuh dari kayak bikin alur pelayaran, sedangkan kalau misalnya kita di kelas tuh kayak di pembelajaran itu tuh alur pelayaran tuh emang dibikinnya manual, tapi kalau di Hmm, kemarin tuh di kapal tuh emang udah ada sebenarnya udah ada pakem. ekdis tuh dari lama, tapi orang Indonesia itu tuh selalu kayak memperibet kerjaan dia gitu. Hmm, Sebenarnya kita juga kalau di luar tuh udah nggak perlu kayak lihat map segala macam itu tuh nggak perlu. Kalau di Indonesia tuh kita masih belajar itu. ya sama kan perlu kan itu juga termasuk apa mitigasi risiko. Artinya kan tidak selalu alat itu Iya, berjalan sesuai dengan apa seharusnya gitu. Jadi ketika itu terjadi kan bisa pakai manual gitu. iya sih. Tapi jatuhnya tuh kayak soalnya kemarin tuh kan minta ajarin juga kayak cara membaring peta. Sebenarnya itu udah diajarin, tapi karena kita kayak lupa lagi, terus jadi kayak malah ketawa gitu orang sana kayak di sini tuh udah nggak perlu yang kayak gitu karena emang tinggal klik 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 nanti tuh Hmm, semua keluar kayak awareness nanti keluar terus hmm. kayak ada peringatan-peringatan yang Koordinat-koordinatnya lain-lainnya ya. tuh pasti keluar semua karena day by day itu pasti teknologi itu semakin canggih tuh. Hmm. Oke, awal terakhir nih. Sebenarnya mungkin ada pesan-pesan buat apa ya, yang SMA atau SMP terkait sama pelayanan ini apa bisa menjadi alternatif atau aduh nggak usah capek. Mungkin silakan kasih pesan-pesan. Pesannya apa ya? Ya kalau emang bener-bener mau jadi pelaut tuh ya harus dari hati aja sih kayak from the bottom of your heart. Kalau nggak itu tuh kayak ngerasa berat ngejalaninnya, banyak pressure-nya, apalagi kayak culture-culture yang emang kita nggak dapetin di Indonesia, ternyata kita kerja di luar tuh, oh ternyata kayak gini, kayak perbedaan culture itu sih. Terus juga sebenarnya aku tuh selalu nggak nyaranin masuk pelayaran ke orang karena menurut aku kayak ngapain sih masuk pelayaran kalau emang bukan dari hati kalau karena kamu ngelihat finansial itu tuh kayaknya nonsense aja, it doesn't make sense aja buat aku. Hmm. Walaupun we all know money is important, tapi buat aku tuh sekarang tuh nggak setelah aku berlayar karena mau segaji apapun besarnya, kalau aku tuh ngerasa kalau aku nggak bisa, kalau aku jauh dari keluarga tuh kayak aneh aja rasanya. Hmm. Oke, terima kasih ya Naswa ya. Mudah-mudahan Iya, nanti perjalanan selanjutnya bisa lebih happy lagi, lebih bisa punya experience lagi, apalagi ketemu teman-teman amin, dari Eropa ya, nggak cuma dari Cina. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman, Sobat Maoka, sekian ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti kalau Naswa udah pulang dari Amerika. Kita gali lagi apa sih yang amin. menarik. Terima kasih.